Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaid Kentaro dari kelas kuliah 1, tepatnya di jurusan Elektronika Industri di spesialisasi IoT. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya, yaitu yang tentang IoT yang berada di industri atau rangkaian-rangkaian IoT yang ada di industri, yang akan saya jelaskan kepada rekan saya di samping saya yang kebetulan adalah anak dari spesialisasi IC yang bernama Rama. Oke, sama. Jadi kita langsung aja eksekusi ke algoritma dan flowchart. Nah, oke. Jadi di sini itu ada algoritma sama flowchartnya. Nah, di sini itu ada algoritmanya. Pertama itu dari start. Nah, terus ada inisialisasi. Nah, inisialisasinya itu mencakup barang-barang yang harus disiapkan, serta juga barang-barang yang kira-kira itu yang udah disiapkan itu, seperti contohnya itu ada kayak sensor ultrasonic control, microcontroller ini. Ke microcontroller ini maksudnya tuh udah disambungkan ke Arduino segala macam, jadi udah di setup semuanya, jadi tinggal kita ke pemasangannya atau tuh cara pembuatannya aja. Nah, cara pembuatannya itu nanti ada di flowchart ini. Nah, jadi dari start, visualisasi, terus juga ada sambungan pipanya kemana. Nah, nanti sampai kita masuk ke sensornya ini. Jadi kita bakal taruh si sensornya ini, sensor ultrasoniknya itu di luar pipanya. Ntar kita udah tinggal pasang lagi, nyambung. Nah, nanti ngirim si sensor ultrasonik ini bakal ngirim sinyal kalau misalnya dia berhasil. Kalau semisal dia ngedeteksi adanya retakan atau getaran dari pipanya, itu kan dimana kalau misalnya dia retak itu kan bakal menghasilkan getaran. Nah, kalau misalnya dari sana dia ngedeteksi getaran, dia bakal ngirim sinyal nih dari aplikasinya. Jadi dia ngirim ke aplikasinya itu, terus juga dia bakal ngebunyiin buzzernya. Nah, tuh. Nah, tapi kalau misalnya emang salah satunya, misalnya nih, anggaplah dia bisa mengirim sinyal nih ke aplikasi, kan yang namanya kita kan berbasis wifi ya. Jadi kalau misalnya anggaplah si teknisinya ini yang biasanya ngebenerin kayak gitu lagi nggak ada nih, lagi di luar kota, lagi ada job segala macam buat ngebenerin atau repair hal lain, nanti dia bakal dapat notif nih, dan dapat notif kan dia 2 orang, yaitu OB dan teknisinya. Jadi kalau misalnya si teknisnya nggak ada, itu bisa ada ke OB-nya. Nanti kalau misalnya OB-nya misalnya nggak bawa HP, nanti dia bakal nyalain buzzernya buat ngasih suara biar ngasih tahu, oh berarti dia lagi ada retakan. Jadi biar bisa langsung dibenerin. Jadi ini bisa kayak apa ya? Bisa kata itu mode offline, mode online. Ya kan kalau online-nya kan ini ngirim sinyal, kalau offline-nya kan buzzernya ini kan. Nah, semisal kalau misalnya salah satunya itu nggak nyala, kayak misalnya dia bisa mengirim sinyal tapi buzzernya nggak nyala nih. Nah, itu berarti nanti berarti ada yang salah sama codingan dari sensor ultrasoniknya, jadi berarti harus dirombak lagi. Nah, jadi cara kerja dari filter dimming water ini itu kan buat ngefilter air biar bersih kan. Jadi di dalamnya itu kan dia ada kayak misalnya kalau kamu lihat di kolam-kolam itu, filter kolam itu kan dia ada batu-batu kecil gitu kan. Sama di jaring-jaring sama kapasnya ya kan. Dia itu nyaring si kotorannya itu kan, biar dia ngasihin air bersih. Nah, itu sama filter dimming water itu juga kayak gini. Nah, cuma karena itu berdasarkan pengalaman aku, karena sering adanya bocor dan itu juga tahu sama orang-orang atau teknisinya, aku menambahkan sensor dari ultrasonik ini. Jadi biar dia bisa deteksi dan mengirim sinyal berbasis wifi. Kayak gitu. Jadi ya cara kerjanya kayak gitu aja, cuma ditambahin dan sensornya ini, kalau dia ngirim sinyal menyalain buzzer, udah kok sudah. Nah, berarti gimana? Dari sekiranya nih, dari yang udah aku jelasin, kira-kira menurut kamu nih, kamu kan IC nih, aku kan IoT, kira-kira ada nggak perbedaan yang menurut kamu tuh yang di IoT itu jadi kayak gini tapi di IC jadi kayak gini? Ada. Jadi itu kan kalau misal di IC itu ya, dia tuh kan pakai tombol, ya kan? Kalau nggak harus tombol sebenarnya bisa push button, bisa saklar, bisa switch. Cuma kan kalau misal di IoT dia pakai internet, ya, jadi bisa pakai wifi, bisa pakai data seluler. Betul Ya. Nah itu bedanya. Jadi beda itu di input yang didapat. Kayak misalkan kalau misal IC kan makanya tadi tuh pakai push button sama switch. Nah kalau misal IoT itu dia pakai internet. Dia tuh, jadi kalau misal nggak internet dia nggak bakal bisa aktif kan intinya. Ya benar. Ya tuh benar kan. Nah itu bedanya. Jadi Itu yang saya tangkap tuh. Jadi dia emang dari sensor ini juga harus emang ada wifi juga, biar karena kalau misalnya emang nggak ada wifi dia nggak akan bisa aktif, dia nggak akan bisa ngasih pesan atau notifikasi ke HP atau aplikasi dari dari teknisinya mau OB-nya ini. Tapi kalau misal pakai data seluler gimana? Nggak pakai wifi. Misal kalau wifi lagi mati, terus cuma ada data, bisa nggak tuh pakai itu data? Dari aplikasinya? Ya. Bisa, tetap bisa. Itu bisa. Tapi nggak harus wifi kan? Nggak harus. Tapi kan misalnya nih wifi itu wifi itu kan yang namanya wifi itu kan dia jangkauan yang nggak terbatas kan. Beda sama LAN yang pakai kabel. Ya.
Jadi dia tetap bisa. Ya. Nah, jadi dari yang aku jelasin kiranya tuh udah paham belum? Paham. Oke. Kalau menurut kamu tuh ada nggak sih ada yang pengen kamu tanyain gitu? Ada nih. Ya kan kamu makanya sama ultrasonic ya. Ya. Terus kan dia tuh mendeteksi keretakan pipa. Nah, kan pipa tuh bentuknya bulat ya, bulat. Kan otomatis kalau misal pipa yang di industri nggak mungkin pendek dong, Iya panjang. pasti panjang. Nah, misal nih, kamu naruh sensornya di tengah-tengah pipa. Nah, kalau misal buat ada retakan di atas, kamu bakal kena kan nggak semua sensor tuh jangkauan sinyal kan Ya betul. luas. Gitu. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya itu tergantung ya, kalau misalnya itu case-nya itu dia satu pipa dan itu emang pipanya tetap panjang ya, satu pipa tapi panjang, itu mungkin dari codingannya itu bisa ditikatin dari sinyalnya ya, sinyalnya itu jadi dia bisa merambat sampai ke atas, jadi bisa mencapai ke atas juga, jadi sinyalnya itu digedein, itu bisa diatur di codingan. Karena aku juga dari research juga dan udah research juga, dan itu bisa ditikatin kalau untuk mencakup sinyalnya. Nah tapi kalau misalnya emang ada dua, mungkin ya dipasang dua, jadi dia bisa mencakup dan itu bisa disambungin. Tapi emang kalau sensor tuh emang nggak ada batas maksimal dari si minimal Terus jaraknya gitu. Nah, emang nggak ada batas. Setahu aku ada, tergantung. Jadi itu tergantung dari sensor ultrasonic yang kita pakai. Nah itu juga aku masih dalam pencarian juga. Jadi aku masih research juga sensor ultrasonic. Kayak sensor ultrasonic kayak misalnya kadang tuh kayak kita gampangnya pakai kayak apa ya? Kayak kapasitor tuh kan ada yang berapa tegangannya berapa, terus ada yang gede lagi nih kan, kayak kecil tuh kan dia kecil doang ya kan, ketomparnya kecil doang kan. Terus kalau misalnya dia kapasitornya itu gede, itu kan ya pikoparat itu makin gede ya, gampang tuh kayak gitu aja. Mungkin ya dari aku juga masih riset kalau dari sensor ultrasonic juga mungkin ada kayak gitu, tapi setahu aku tuh ada harusnya kayak gitu. Jadi gimana, udah aman? Udah aman. Oke. Makasih ya, Rama dari spesialisasi IC. Terima kasih atas waktunya udah mendengar presentasi aku. Saya Ahmad Ben Kentaro, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.